kondisi pasar yang luas dan beragam. Sebagian di Amerika Serikat menyederhanakan dengan menargetkan segmen pasar spesifik. Sebagian perusahaan itu menyegmentasikan berdasarkan lingkup geografis, menargetkan kalangan tertentu berdasarkan kondisi demografis, gaya hidup, kebutuhan, atau dalam konteks perusahaan, jenis industri, dan ukuran perusahaan. Perusahaan kecil yang ingin beroperasi dalam skala nasional biasanya itu mencari ceruk pasar yang kecil, suatu tugas yang dapat dengan mudah dilakukan kini berkat penggunaan situs web dan email. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur bauran pemasaran situs internet, yaitu terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu produk. Produk mencakup apa yang ditawarkan oleh situs internet tersebut kepada pengguna yang sesuai dengan target pasar dan kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu harga. Harga merupakan strategi penetapan untuk produk atau layanan yang ditawarkan di situs internet yang dapat berupa harga langsung atau model monetisasi lainnya seperti iklan, langganan, atau penjualan produk fisik. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi merupakan aktivitas untuk memperkenalkan dan mempromosikan situs internet kepada target pasar, termasuk iklan online, konten pemasaran, dan kemitraan dengan influencer. Yang keempat yaitu tempat atau distribusi, yaitu bagaimana situs internet tersebut dapat diakses oleh pengguna yang mencakup strategi distribusi online seperti SEO untuk meningkatkan visitabilitas dalam hasil pencarian penggunaan media sosial untuk memperluas jangkauan dan strategi lainnya untuk meningkatkan lalu lintas ke situs. Yang kelima yaitu proses. Proses yang terlibat dalam interaksi pengguna dengan situs internet yaitu termasuk proses pembelian, navigasi situs, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan Yang keenam yaitu orang. Orang di sini yaitu mencakup semua orang yang terlibat dalam pemasaran dan pengoperasian situs internet, termasuk pengembangan web, pemasar konten, manajer media sosial, dan pendukung pelanggan lainnya. Yang terakhir yaitu layanan pelanggan, yaitu merupakan bagian penting dari strategi keseluruhan untuk memastikan pengalaman pengguna yang positif dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Next. Yang berikutnya adalah sifat-sifat layanan yang mempengaruhi distribusi internasional. Tergantung pada sifat jasanya, strategi distribusi internasional memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Beberapa varian penting mengenai dampak dari masing-masing dorongan globalisasi dikategorikan ke dalam tiga kategori umum. Yang pertama adalah layanan pengelola manusia. Layanan-layanan yang mengolah manusia mengharuskan adanya kontak langsung dengan konsumen. Penyedia layanan perlu dikenal dalam lingkup lokal, begitupun personel yang dibutuhkan, gedung, perlengkapan kendaraan, dan pasokan sebaiknya dapat dijangkau oleh pelanggan target. Yang kedua adalah layanan yang mengolah kepemilikan. Layanan proses kepemilikan juga dapat mengalami hambatan geografis dalam banyak kasus. Kategori layanan tersebut melibatkan pemberian layanan kepada kepemilikan fisik milik pelanggan yang mencakup perbaikan dan pemeliharaan, pengiriman barang, pembersihan, dan penyimpanan. Dan yang berikutnya adalah layanan berbasis informasi. Kategori ini meliputi layanan-layanan yang mengolah mental atau layanan terhadap pikiran pelanggan seperti berita dan hiburan. Layanan-layanan yang mengolah informasi atau layanan terhadap aset tak berwujud yang dimiliki konsumen seperti bank dan asuransi. Semua ini mungkin menjadi kategori layanan yang paling menarik dari sudut pandang perkembangan strategi global. Hal ini karena data dikirimkan
dan diubah untuk menciptakan nilai. Next. Yang berikutnya adalah hambatan terhadap perdagangan layanan internasional. Pemasaran layanan internasional telah menjadi segmen perdagangan internasional yang paling pesat pertumbuhannya. Strategi transaksional melibatkan integrasi formulasi dan penerapan strategi di seluruh negara yang dipilih perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Mengelola bisnis dengan sukses di pasar internasional tetap menjadi hal yang sulit bagi sebagian jasa. Apabila suatu negara bersedia membuka jalur maskapai baru, tetapi yang lainnya tidak, maka aksesnya akan terhalang restriksi pemerintah. Seperti ini merupakan hambatan kapasitas di beberapa bandara utama tertentu yang bisa menyebabkan penolakan rute baru atau hak pendaratan terhadap maskapai asing, baik penumpang dan barang yang berada di dalam pesawat terpengaruh oleh pelarangan seperti ini. Hambatan lainnya meliputi keterlambatan administratif, penolakan oleh petugas imigrasi untuk memberikan aplikasi izin kerja bagi pekerja dan manajer asing pajak yang besar atas perusahaan asing. Kebijakan yang pro-domestik yang dirancang untuk melindungi pemasok lokal, larangan hukum terhadap operasional dan prosedur pemasaran, termasuk juga aliran data internasional, dan kurangnya standar akuntansi yang disepakati secara umum atas jasa. Selanjutnya, mendistribusikan layanan ke mancanegara. Banyak perusahaan layanan telah menancapkan akar mereka di luar negeri dan beberapa merek perusahaan layanan Amerika Serikat telah mengglobal, antara lain Starbucks, Hertz, American Express, dan Google. Faktor-faktor yang mendukung penerapan strategi transnasional itu ada beberapa dorongan. Yang pertama ada dorongan pasar. Faktor pasar yang memicu pengalihan menuju strategi transnasional meliputi kebutuhan pelanggan yang sama di antara berbagai negara. Pelanggan global yang menginginkan layanan konsisten di pemasok seluruh dunia dan ketersediaan saluran internasional dalam bentuk rantai pasokan fisik atau jaringan elektronik yang efisien. Yang kedua, dorongan persaingan. Adanya pesaing dari berbagai negara, interdependensi negara, dan kebijakan transnasional dari pesaing merupakan dorongan persaingan utama yang memberikan kekuatan besar dalam banyak industri jasa. Perusahaan mungkin merasa berkewajiban untuk mengikuti langkah pesaing mereka untuk merambah pasar baru dalam rangka melindungi posisi mereka di tempat lain. Demikian pula, begitu pemain utama mulai merambah pasar asing, perebutan teritorial pasar dapat terjadi pada perusahaan-perusahaan yang saling bersaing. Yang ketiga ada dorongan teknologi. Dorongan teknologi ini cenderung berpusat pada kemajuan teknologi informasi, seperti performa dan kemampuan yang lebih canggih dalam telekomunikasi, komputerisasi, dan peranti lunak. Untuk layanan-layanan yang berbasis informasi, dengan makin banyaknya ketersediaan saluran telekomunikasi, kemampuan pengiriman data dengan kecepatan tinggi memainkan peranan penting dalam membuka pasar baru. Akses internet pun juga makin dipercepat di seluruh dunia. Manfaat ekonomi dapat dipetik dengan memusatkan pertemuan informasi dalam lingkup benua atau bahkan global. Selanjutnya ada dorongan biaya. Skala ekonomi dapat dicapai dari pengoperasian bisnis dalam skala internasional atau global, sekaligus juga meraih efisiensi sebagai hasil dari logistik yang sesuai dan biaya yang lebih rendah di negara-negara tertentu. Dampak dari dorongan ini bervariasi tergantung pada tingkat biaya tetap yang diperlukan untuk memasuki suatu industri dan potensi penghematan biaya. Yang kelima, yang terakhir, ada dorongan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mendorong atau menghambat perkembangan strategi transnasional yang terintegrasi. Dorongan-dorongan ini meliputi kebijakan dagang yang cocok, standar teknis yang sesuai, dan regulasi pasar yang umum. Sebagai contoh, tindakan yang dilakukan oleh Komisi Eropa untuk menciptakan pasar tunggal di seluruh Uni Eropa menjadi pendorong penciptaan strategi yang berorientasi ke seluruh Eropa dalam berbagai industri.
Kesimpulannya, fenomena berbisnis melalui internet merupakan harapan bisnis masa depan yang dapat dilihat dari kapitalisasinya. Alasan utamanya adalah adanya budaya kerja yang baru yang menciptakan demam internet melalui era ekonomi yang berbasis teknologi informasi. Tujuan pemahaman bisnis jasa situs internet yaitu memberikan kerangka berpikir tentang bagaimana menentukan strategi yang menghasilkan nilai untuk e-bisnis. Klasifikasi sederhana dari e-bisnis ini memperjelas proses-proses dalam rangka penyediaan jasa tersebut kepada masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di forum yang sudah disediakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.